Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'anallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmatnya kita telah melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kajian pada subuh di Sabtu pekan keempat yaitu membaca kitab Awwalu Marrah At-Tadabburul Quran, yaitu buku merenungi atau mentadabburi Al-Quran. Kalau tidak salah kita sudah sampai di surah An-Nisa, sudah sampai di Al-Mihwar Ar-Ra'isi, Al-Mihwar Al-Asasi li surah ya. Yaitu tema utama dari surah An-Nisa, yaitu Al-Adlu war-Rahmah, keadilan dan kasih sayang. Kemarin kita sudah bahas ya panjang lebar penamaan surat ya. Nama-nama surat itu ada An-Nisa Al-Kubra, ada An-Nisa Al-Kusra. Kalau An-Nisa Al-Kusra itu adalah surah At-Tolak ya. Kemudian penamaan dari munasabatu tasmiyah, hubungan penamaan ya. Kenapa surah ini dinamai An-Nisa ya. Kemudian sudah kita bahas keutamaan daripada surah An-Nisa, kemudian kesesuaian antara awal surah dan akhir surah. Tema berikutnya yaitu Mawadi Surah Al-Mubarakah. Mawadi itu jamak dari maudu. Maudu itu judul atau tema ya. Jadi tema-tema dari surah An-Nisa. Al-awwal bina'ul usrati allati hiya nuwatul mujtama wa dzalika an tariqin tadarrujin ra'iin wa marahila muta'anniyatin. Membangun keluarga yang mana keluarga ini merupakan inti masyarakat. Wa dzalika, hal tersebut melalui tahapan-tahapan yang yang pelan-pelan, tahapan-tahapan yang unik dan pelan-pelan. Jadi dalam surah An-Nisa ini dibahas tentang bagaimana membangun keluarga ya. Karena kalau keluarga di antaranya kan masyarakat terkecil itu adalah keluarga. Ya, kalau keluarga ini baik, maka diharapkan masyarakat juga baik begitu. Tapi sebaliknya kalau keluarga ini tidak baik, kurang baik, ya maka masyarakat pun tidak baik begitu. Dan sekarang ini ya harus terus menjadi evaluasi bagi kita semuanya, di mana angka masalah dalam keluarga itu begitu banyak ya. Perceraian itu sekarang sudah mendekati setiap tahunnya hampir 500 ribuan. Kalau di tahun 2014 saya punya data itu 368 ribuan setahun. Jadi kalau di breakdown setiap harinya di tahun 2014 itu ada seluruh Indonesia ya,
1000 pasangan, ya. 1000 pasangan yang berpisah. Itu. Ada juga penelitian yang saya tulis juga di buku itu, 10% ya dari perkawinan itu bercerai gitu. Karena data perkawinan kan ada di Kementerian Agama ya, setiap tahunnya berapa gitu, berapa juta. Nah, ternyata sekitar 10%-nya itu bercerai ya. Nah, sekitar 80% itu rumah tangga yang punya masalah itu. Ada istilah ibarat api dalam sekam gitu. Ya, jadi ya rumah tangganya jalan tapi banyak masalahnya gitu. Kemudian kalau tidak salah 10% bahagia, 5% bahagia sekali. Jadi salah saya ngitungnya. 5% bahagia, 5% bahagia sekali gitu. Jadi pas 100% itu penelitian kalau tidak dari Unpad ya, kalau tidak salah itu. Jadi banyak permasalahan itu rumah tangganya itu sendiri, belum dengan masalah anak ya, dengan masalah anak gitu. Kemarin saya sempat ngobrol itu ya, banyak anak-anak yang sudah kecanduan ya, kecanduan ada pil baru itu, pil yang ternyata menyebar lagi dulu itu, sekarang ini kalau saya pil anjing namanya itu ya. Dan anak itu sudah berani ngancam ke orang tua, kalau nggak dikasih uang saya mau bunuh diri gitu, atau ngancam sebaliknya gitu. Nah ini realita yang, karena kemarin yang berbicara itu seorang dokter, jadi paham ya, banyak yang konsultasi kepadanya gitu. Tapi secara umum di antara penyelesaiannya itu adalah dengan Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Kalau manusia berpegang teguh kepada Al-Qur'an, insya Allah ya keluarga, masyarakat itu akan baik. Gitu. Tapi kalau jauh dari Al-Qur'an, ya artinya jauh dari tuntunan Sang Pencipta, jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ini, di antara penyelesaiannya itu adalah membangun keluarga ya, membangun keluarga yang baik tentunya. Nah, melalui tahapan-tahapan konsep dalam Al-Qur'an bagaimana membangun rumah tangga itu. Yang pertama, tathhirul mujtama'i minal fahisyah, membersihkan masyarakat dari al-fahisyah, dosa fahisyah itu dosa zina gitu, membersihkan masyarakat dari perbuatan zina. Ini konsep dalam Islam ya. Zina itu ya harus dibersihkan gitu, harus ditiadakan gitu. Nah, sementara ini fenomenanya miris juga. Sering saya cerita juga di sini bagaimana anak-anak sekarang ini ya sudah dewasa sebelum waktunya ya, dengan informasi yang begitu terbuka ya dan masif ya, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Ya, perzinaan sekarang begitu merajalela begitu. Saya pernah cerita juga di sini, saya tahunya karena banyaknya perkara dispensasi kawin. Ya, dispensasi kawin itu anak yang belum cukup umur mau menikah dan rata-rata mereka sudah hamil duluan. Gitu. Dan ini fenomenanya. Ya, Islam ya itu membersihkan dari perbuatan zina ini. Ya, kita bisa melihat konsepnya di sini ayat 15 dan 19 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati yatinal fahishata min nisaikum
fastashidu alaihinna arba'atam minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji yaitu berzina di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Ya. Nah, ini hukuman zina di awal Islam ya itu dikurung ya, dikurung di rumah ya, apa bahasa tahanan rumah, tidak boleh keluar gitu sampai mati gitu, dikurung. Itu hukumannya. Tapi di sini disampaikan juga prosedur ya, prosedur menetapkan bahwa dia itu sebagai apa namanya tersangka atau terpidana begitu. Yaitu adanya 4 orang saksi ya, adanya 4 orang saksi, dan ini apa namanya dipertahankan ya, berbeda dengan jenis hukumannya, nanti dirubah dengan dinasah dengan surah An-Nur ayat 2 ya, surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, riwayat Bukhari, di mana kalau di ayat ini ya dikurung ya sampai meninggal dunia. Nah, makanya ada awyaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah menjadikan jalan yang lain itu. Nah, itu dengan turunnya surah An-Nur ayat 2, yaitu perempuan yang belum menikah itu didera 100 kali ya. Adapun yang sudah apa namanya yang sudah menikah atau pernah menikah itu dengan rajam ya, dilempari dengan batu yang sedang sampai meninggal dunia gitu. Nah, cuma tetap prosedurnya harus ada fastashidu alaihina arba'atam minkum, harus ada 4 orang saksi ya, 4 orang saksi. Bahkan dalam hadisnya itu ya 4 orang saksi ini harus melihat ya, harus melihat dengan mata kepalanya. Dan dalam hadis itu ibarat apa, masuknya timba ke sumur itu harus dilihat begitu ya, itu udah bahasa hadisnya seperti itu ya. Dan ini susah ya, sulit apa namanya pembuktian seperti ini. Kalau tidak salah di zaman Umar itu ada yang berani bersaksi 3, 1 tidak berani begitu. Nah, ini masalah apa namanya hukuman bagi pezina ya. Adapun dalam praktek di zaman Nabi, yaitu perempuan siapa namanya itu Ma'iz ya. Ya, Ma'iz itu atas dasar pengakuan ya, pengakuan ya, dia datang kepada Nabi kemudian mengatakan tohirni ya Rasulullah, sucikan saya, bersihkan saya gitu. Kenapa? Saya udah berzina gitu. Terus kamu hamil enggak? Ya, saya hamil gitu. Nah, udah tunggu sampai anakmu melahirkan gitu. Nah, setelah melahirkan datang lagi kepada Nabi, sama bahasanya tohirni ya Rasulullah, bersihkan gitu. Anakmu kan harus menyusui, susukan dulu begitu. Ya, sampai saya disusukan datang lagi gitu. Akhirnya dilaksanakanlah rajam gitu. Nah, cuma menariknya, uniknya ya pidana zina ini ya. Jadi setelah lahiran anak itu, Nabi tidak menyuruh sahabatnya atau siapa cari itu si Ma'iz itu untuk dihukum begitu. Atau setelah kira-kira selesai menyusui cari itu gitu supaya dihukum gitu. Tidak seperti itu ya. Tapi dengan datang kepada Nabi. Jadi artinya kalaupun tidak datang lagi, ya terserah gitu. Ya, terserah mau menyerahkan dia atau enggak, terserah gitu. Ya mungkin tobat atau apa, terserah gitu. Dan dalam konteks pidana Islam itu, ketika orang mau dirajam, ya itu tidak boleh diikat, tidak boleh diikat tangan, kakinya, atau bahkan dikubur, tidak boleh. Dia kalau mau melarikan diri saja gitu.
Nah ini apa namanya dalam hal prakteknya ya. Kalau di Saudi ya, di Saudi pernah ada cerita ya, seorang hakim itu, saya hampir 20 jadi hakim, 20 tahun dari jadi hakim, belum pernah saya apa namanya menghukumi yang pezina itu katanya. Karena memang berat syaratnya, harus 4 orang saksi atau pengakuan gitu. Nah, jadi ini dari sisi hukumannya ya, sisi hukumannya ini ancaman yang menakutkan ya. Bahkan ya apa namanya harus dipersaksikan di umum dan jangan menaruh kasih sayang ya. Jangan kasihan gitu ketika apa namanya dihukum itu. Nah ini kan untuk membuat yang lain itu takut begitu untuk melakukan zina tersebut begitu. Kemudian ya banyak sekali dampak negatif daripada perzinahan ini. Makanya dalam surah Al-Isra menyebut zina itu wasa asabila ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wasa asabila, dan cara yang buruk begitu. Ya, kalau tidak salah pernah waktu hari Ahad itu ya ada penyuluhan dari puskesmas kalau tidak salah ya. Bagaimana anak yang kena penyakit ya apa namanya itu, bukan AIDS saja ya, sifilis ya. Ya, yang ya raja singa dan sebagainya itu karena berzina itu. Ya, efeknya kepada fisik ya kepada fisik. Belum lagi ketika terjadi perzinahan kemudian ada rasa ketagihannya juga begitu ya, sehingga mencari-cari lagi yang lain gitu. Belum lagi kalau berzina kemudian hamil ya, itu mengacaukan keturunan ya, mengacaukan kasihan status anak ya. Anak walaupun ujung-ujungnya tetap anak itu dapat akta kelahiran, tapi namanya itu hanya nama ibunya, nama ibunya saja, anak dari ini gitu. Kecuali kalau setelah hamil itu yang si wanita itu nikah dengan yang menghamilinya ya, dengan menghamilinya. Dan dalam kompilasi hukum Islam itu dibolehkan dinikahi dengan laki-laki yang menghamilinya, dan tidak perlu ketika sudah lahir anaknya tidak perlu lagi nikah ulang gitu. Dan itu akta kelahirannya biasanya disebut nama ayah ibunya. Nah, padahal kalau secara fikih ya udah jelas gitu. Walaupun ada ya macam-macam pendapat lah, karena ada yang 6 bulan itu masih dimungkinkan itu. Tapi kalau sudah jelas-jelas zina dan sudah jelas hamil ya jelas anak tidak sah gitu. Jelas anak tidak sah. Sementara ada akta kelahiran, sepertinya anak sah gitu. Nah ini yang perlunya wawasan ya, dan kita juga perlu tahu ya ketika ada kejadian seperti ini ya, mudah-mudahan ini dijauhkan ya dari keluarga tetangga kita ya. Nah ini masalahnya ketika dia mau nikah lagi si anak ini yang perempuan ini, jangan sampai si bapak biologisnya itu menjadi wali. Kalau sudah jelas-jelas memang hamil di luar nikah gitu. Karena jadinya tidak sah ya tidak sah, jadi melahirkan perzinaan berikutnya gitu. Nah walinya itu wali hakim ya. Wali hakim itu wali yang ditunjuk oleh pengadilan atau kepala kantor urusan agama ya. Nah ini Al-Quran itu ya konsepnya membersihkan perbuatan zina ini ya. Coba itulah yang tadi saya sampaikan di awal, memang fenomena saat ini ya mengerikan juga masyarakat itu. Bahkan
Ya entahlah apa sudah dekat ke yaumul kiamah atau apa, memang tanda-tandanya sudah dekat begitu. Ya salah satunya yaitu berzina itu di mana saja gitu. Bahkan ada ininya sampai jangan di situ, sana-sana gitu bahasanya itu, saking sudah merajalelanya gitu. Ya ini apa namanya, ya mudah-mudahan ya kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita dijauhkan dari perbuatan ini. Thayyib. Jadi di ayat 15 kembali lagi hukuman awal ya itu dengan tahanan rumah ya, penjara rumah ya sampai meninggal dunia. Kemudian di sini disampaikan juga ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ini nanti akan diulang lagi di kedudukan perempuan ya, bagaimana umat Islam itu menghormati perempuan. Ya, ini tidak boleh laki-laki itu menjadikan mewarisi perempuan. Ya. Jadi gini, maksud mewarisi perempuan itu, ketika seorang laki-laki meninggal, maka istrinya itu menjadi warisan. Gitu. Menjadi warisan, bisa diambil oleh anak yang paling tuanya atau oleh saudaranya. Ya, dari suami itu bisa dinikahinya, ini budaya jahiliyahnya, bisa dinikahinya atau dinikahkan dengan seseorang dan maharnya diambil, atau dia dilarang untuk menikah gitu. Jadi itu tuh menjadikan perempuan sebagai warisan gitu. Kemarin di awal-awal sudah saya sampaikan ya, jadi jangan-jangan mendapat warisan, justru perempuan itu menjadi warisan itu sendiri gitu. Nah, datang turunlah Islam ya, Al-Qur'an sendiri memberi nama surat itu dengan An-Nisa gitu, perempuan ya. Bagaimana umat agama Islam ini memuliakan perempuan ya. Nah, ini ayatnya ini yang mengabadikan perbuatan ya orang jahiliyah sebelum Islam. Jadi perempuan itu sebagai warisan gitu. Itu tidak boleh ya. Kemudian tidak boleh mengambil sesuatu yang sudah diberikan kepadanya. Jadi mengambil mahar atau apa, kecuali dia melakukan fahisyah, jadi dia berzina gitu. Jadi kalau perempuannya serong gitu, itu boleh ditindak ya, diambil lagi yang sudah diberikan dan diceraikan gitu, boleh saja seperti itu. Nah, ini hukuman bagi pezina, stressingnya kan di situ, jadi tidak boleh berzinanya itu ya. Kemudian kalau wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sama itu konteksnya dengan memuliakan perempuan, jadi harus memperlakukan perempuan itu dengan sebaik-baiknya, baik perkataan, perbuatan dan sebagainya ya. Kemudian kalau engkau membenci satu keadaan ya dalam perempuan itu, maka boleh jadi engkau membenci sesuatu padanya dan menjadikan kebaikan yang banyak gitu. Jadi makanya itulah konsep
kalau ada masalah itu ya ingat kebaikannya, ya ingat kebaikannya gitu. Ya mungkin salahnya satu begitu, tapi kan kebaikannya banyak begitu. Katakanlah seorang istri sudah mau meninggalkan keluarganya, mau mencucikan, memasak, ya, melahirkan, mengurus anak. Jadi itu yang diingat gitu. Ya, inilah dasar kebijakan seorang suami, sehingga ketika istri melakukan kesalahan dia akan sabar. Jadi yang diingat itu kebaikan-kebaikannya gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika suami ada masalah diingat kebaikan-kebaikan suami, ya capek mencari nafkah, memberikan uang dan sebagainya, makan dan sebagainya. Jadi ingat kebaikan-kebaikannya gitu. Nah, ini juga konsep Al-Qur'an, ya, bagaimana ketika menghadapi pasangan itu mengesalkan, ya bermasalah gitu, ya, karena tidak ada manusia itu yang sempurna, baik laki-laki maupun perempuan begitu. Makanya ada itu yang unik, proses mediasi itu, entah KUA mana itu yang viral juga di YouTube itu, dia kan konsepnya itu ada kertas gitu, kemudian dibuat titik hitam satu titik, ya bulat pakai spidol gitu kan. Ada itu videonya itu. Kemudian apa yang kamu lihat katanya? Nah, ya itu titik hitam itu gitu. Nah, itulah konsep kamu yang salah gitu. Jadi melihat itu hanya keburukannya yang setitik itu tanpa melihat yang warna putih gitu. Ya, kebaikan yang banyak gitu. Jadi ini konsep Al-Qur'an seperti itu, ya. Pasangan kita itu pasti akan, ya mungkin sesekali akan melakukan yang tidak kita sukai gitu. Tapi ketika pasangan itu melakukan hal tersebut, diingat, ya, kebaikan-kebaikannya, ya banyak kebaikan-kebaikannya terhadap kita gitu. Baik, ini ayat 19, ya. Kemudian berikutnya qat'u asbabil fahisyah, ya, memutus sebab-sebab perzinaan. Ya, tentunya di sini konsepnya itu, ya, secara umum adalah dengan menikah, ya, dengan menikah. Ya. Dari sini yang dijelaskan nanti di ayat 23, ya, ayat 23, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, ya, tidak boleh dinikahi. Nah, kembali lagi saya kepada bahasan di awal-awal, ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum, ya, itu biasanya panjang-panjang, ya, panjang-panjang, rinci, jelas gitu. Berbeda dengan hablum minallah, ya, yang tadi hablum minannas itu panjang-panjang. Sih ayat-ayatnya panjang-panjang, ya. Yang hablum minallah itu, ya, biasanya secara umum saja, ya, seperti sholat, ya wa aqimus sholat saja, dirikan sholat begitu. Ya, tidak dirinci itu di Al-Qur'an sendiri, tidak disebutkan berapa waktunya, apalagi sampai rakaatnya gitu. Dijelaskan dalam hadis, ya, dalam hadis. Jadi coba kita baca, ya, yang ini yang di perempuan-perempuan yang diharamkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu,
anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu. Berarti apa itu? Ponakan. Ponakan. Dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui, ya, ibu susu. Kemudian saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri, ya, anak tiri perempuan yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Jadi awalnya nikahi ibunya, ternyata ketika udah dinikahi ternyata ada anaknya yang mungkin lebih muda atau lebih menarik gitu. Nah, itu kalau mau ganti anaknya diceraikan dulu, dan syaratnya belum dicampuri. Jadi kalau sudah dicampuri tidak boleh, ya. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah ini adik kakak dijadikan ya kumpul ya, jadi dua istri ya, gabung itu nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi kalau seandainya umpamanya menikahi kakaknya, kemudian kakaknya meninggal, kemudian menikahi adiknya, ya itu boleh gitu. Ya turun ranjang ya bahasanya ya. Ada bahasa lainnya itu. Ya itu boleh ya. Tajib. Kemudian dijelaskan juga di ayat 24-nya. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamtatum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi tidak boleh cinta kepada yang udah bersuami gitu. Kecuali illa ma malakat aymanukum, nanti ada konsepnya dalam perang ya. Jadi dalam perang ketika ada tawanan, yang maksud perangnya ini ya perang melawan kafir ya, orang kafir gitu. Nah, ketangkeplah perempuannya gitu sebagai tawanan. Nah itu dibagaimanakan sementara dia ada suaminya. Kalau itu boleh gitu, itu boleh ya, boleh konteksnya dulu. Nah, kenapa diantara hikmahnya ya, yang pertama kalau dia dikembalikan lagi ya bisa jadi dia menjadi kafir lagi gitu si perempuan ini.
Tapi kalau dipelihara gitu, ini ya jadi Islam, jadi baik begitu. Ya, dan kalau sudah jadi Islam ya otomatis kan putus dengan suaminya yang beda agama begitu. Kemudian di sini ada konsep kewajiban mahar, dan konsep ya mahar itu bisa diberikan kembali atau bagaimana lah gitu. Baik. Kemudian ini satu aja lagi, azul fiat al-fasidah wa fathu babi taubati lahum, ya. Azrun itu apa ya? Jadi menjauhkan ya, membuang ya remaja-remaja yang rusak itu ya, tapi tetap membuka pintu taubat bagi mereka ya. Di ayat 16, 17, 18 ya, banyak juga ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzani yatiyaniha minkum fa'adzuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya. Jadi intinya ya itu tadi konsepnya ya, tetap hukuman diberikan ya. Tentunya hukuman dera itu dalam pidana Islam yang tidak sampai membuat rusak badannya, tidak sampai patah tulang dan sebagainya. Kalau lihat contoh itu di mana? Di Indonesia, di Aceh ya. Di Aceh bahkan dalam aturan fikihnya yang mukul itu apa? Ibaratnya dia ngepit kitab buku kemudian mukul gitu. Dan buku itu tidak jatuh gitu. Itu konsepnya. Itu. Konsepnya seperti itu. Jadi 100 kali deraan. Jadi bukan apa ya? Bukan karena kesal dengan orangnya gitu, tapi itu menegakkan hukum Allah. Jadi bukan asal-asalan mukul begitu, tidak gitu. Ya, supaya ada efek jerak begitu. Dan ternyata ya mungkin yang orang Aceh tahu ya bagaimana efeknya hukum, karena baru 10 ya pidana Islam yang diterapkan di sana itu judi dan sebagainya ya. Konsepnya ternyata ya orang yang non muslim pun ya lebih cenderung diadilinya itu di mahkamah syariah gitu. Kenapa? Karena dia tidak ditahan. Yang penting waktu sidang datang dia dihukum, lepas lagi gitu. Kalau di pengadilan negeri harus ditahan, kemudian nanti dihukumnya juga penjara begitu. Tidak bisa kerja katanya gitu. Mending dihukum di mahkamah syariah Aceh itu gitu. Itulah konsep pidana Islam ya. Jadi tidak membuat tumpukan yang di penjara itu gitu. Ya orang mabuk begitu ya udah dicambuk lepas lagi, mabuk cambuk lagi gitu. Tidak semua dimasukkan penjara, makanya sekarang penjara sudah overload gitu. Ya sudah overload gitu. Begitu juga ya konsep mencuri dan sebagainya gitu ya. Sementara ini ya pidana di kita semuanya ujung-ujungnya penjara gitu. Dan penjara itu banyak sekali efek dampak negatifnya ya, memberi makan orang jahat ya, belum lagi kebutuhan biologis merekanya itu seperti apa itu tidak ini. Tapi kalau udah ya udah dia dilepas begitu kerja ya sudah, melakukan kriminal lagi hukum lagi gitu. Nah termasuk konsep kisos ya, udah saya cerita, saya ulang lagi. Ya ketika orang membunuh itu kan hukumannya bukan dibunuh sebenarnya bahasanya dalam itu, tapi kisos ya. Nah kisos itu ada prosesnya. Ketika keluarga korban itu memaafkan ya, maka dilepas, tidak dihukum mati tapi membayar
diat atau denda itu. Nah, tapi kalau tidak dimaafkan maka baru dibunuh begitu. Nah, dengan konsep itu kalau dia bayar denda dilepas, lah dia kan bisa usaha, bisa tetap dengan keluarga dan sebagainya gitu. Tapi coba kalau dihukum seumur hidup katakanlah, ya, atau sampai mati lah gitu. Walaupun kata pidana sekarang lain lagi ya, ketika udah setengahnya dimaafkan kan bisa keluar juga sekarang. Nah, kalau seandainya dibunuh, kan katakanlah si istrinya jelas saudaranya statusnya jadi janda, dia bisa nikah lagi gitu. Tapi kalau si suaminya di penjara yang selama segitu puluhan tahun gitu, istrinya juga nggak jelas statusnya gitu. Kecuali kalau dia mengajukan perceraian ke pengadilan gitu. Belum lagi menafkahi keluarga dan sebagainya begitu. Dan inilah kita membandingkan ya bagaimana hukum Islam itu seperti itu. Baik, ini yang poin 1 ini sudah ya. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur ya. Saya masih bisa mengisi. Jadi yang pertama ini binaul usroh, jadi membangun keluarga tentunya yang baik begitu ya. Kemudian ini yang poin keduanya nanti makanatul mar'ah fil Islam, kedudukan perempuan dalam Islam ya. Baik, waktu suruk lewat 56 yang kita lebihkan ya barang 5 menitan ya sampai jam 6-an. Barangkali ada yang mau menambahkan atau salah perlu diluruskan. Oh iya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi di awal menyampaikan kewalian anak yang lahir di luar nikah. Iya. Tadi walinya hakim, tapi bagaimana kalau dipungut seseorang, tapi seseorang itu tahu bahwa itu anaknya si A tanpa nikah, itu walinya siapa? Oh jadi anak itu hasil anak dilahirkan, nah, kalau menikah kan walinya hakim. ya. Nah, bagaimana anak tersebut kalau dipungut orang seseorang, apakah walinya yang mungut? Oh jadi hakim. Oh iya ya. Jadi anak angkat ya. Ya kayak itu. Padahal orang tersebut yang angkat itu tahu bahwa anaknya itu anak di luar nikah. Ya, ya. Baik, itu intinya walinya tetap wali hakim, bukan orang tua angkatnya. Nah, ini permasalahan juga karena ada yang supaya nggak malu katanya anaknya. Nah itu ada yang itu bapak angkatnya merekayasa lah supaya dia tidak tahu kalau dia itu ayah angkatnya, dia taunya ayah. Itu tidak boleh gitu, menutup-nutupi real yang sebenarnya gitu ya mungkin ditutup, tapi Allah kan maha tahu begitu, dan nanti dosa gitu ya, kalau sanggup menanggung dosa siksaan ya terserah begitu. Karena ada yang seperti itu karena mengangkat anak gitu, merasa udah anak sendiri, wah nanti karena anak juga udah menganggap bapaknya sehingga udahlah dinikahkan gitu. Itu nggak boleh ya, nggak boleh, harus terus terang begitu. Dan masalah wali hakim ini tinggal konsultasi ke KUA udah tahu dia prosedur dan sebagainya ya. Jadi wali hakim itu bukan artinya walinya hakim, bukan. Wali hakim itu ya kepala KUA ya, atau penghulu yang ditunjuk ya, atau wali yang ditunjuk oleh pengadilan. Ya, jadi itu istilah wali hakim itu seperti itu. Dasarnya adalah as-sultanu waliyuman la waliyalaha. Sultan pemerintah itu jadi wali bagi yang tidak punya wali, itu dasarnya. Sultan itu pemerintah, artinya presiden harusnya yang jadi wali itu. Nah, presiden mendelegasikan ke menteri agama. Menteri agama mendelegasikan lagi ke kepala KUA gitu. Itu maksud wali hakim itu, dasarnya seperti itu.
Ya. Jadi mau yang tadi memang murni dipelihara oleh bapak biologisnya ya, atau yang jadi anak angkat begitu, itu tetap yang jadi walinya adalah wali hakim. Gitu. Ada lagi? Oh iya. Biasanya penutup kalau udah Faraj. Apa? KB. Oh ya. Jadi dasarnya KB ya, ada dalam hadis, dalam sirah ya, itu konsep azal ya. Bahasa sahabat itu nahnu na'zilu wal qur'anu yanzilu gitu. Kami berazal dan Al-Qur'an turun gitu. Dan kami tidak, dalam tanda petik, tidak ada larangan gitu. Jadi konsep azal itu kan konsepnya KB zaman dulu gitu. Ya, tahulah azal itu, jadi ketika mau keluar klimaksnya dikeluarin gitu. Jadi keluarnya itu di luar gitu. Itu azal namanya. Gitu. Jadi tidak di dalam gitu. Nah, bahasa para sahabat itu nahnu na'zilu wal qur'anu yanzilu. Ya. Kami berazal dan Al-Qur'an turun, dan itu tidak dilarang. Bukan berarti itu membatasi karunia Allah dan sebagainya dengan anak begitu. Ya, tapi konsepnya ya menjaga supaya tidak terlalu rapat gitu kan, kemudian dilihat keadaan dan sebagainya begitu. Walaupun dia yang memberi rezeki itu Allah juga gitu. Banyak anak-anak yang banyak tetap aja hidup begitu ya, walaupun orang tuanya tidak mampu begitu. Tapi dalam hal ini ya, konsep tadi itu azal itu ya sebagai dasar adanya KB itu, keluarga berencana gitu. Lah ya, nantilah cari lagi lah, itu bahasa Arabnya seperti itu. Nahnu na'zilu wal qur'anu yanzilu, itu bahasanya para sahabat, bukan hadis. Ya, itu kayak nahnu qaumun la na'kulu illa idza najua wa idza akalna fala nasba. Nah, itu kan bahasa-bahasa para sahabat begitu. Itu namanya asar. Lah? Ya enggak ada. Ya, atau mungkin kita belum menemukan gitu. Itu asar ya. Jadi kami berazal dan Al-Qur'an turun gitu. Tidak ada larangan di Al-Qur'an gitu. Baik, kalau Pak Raja sudah nanya kayaknya sudah selesai ya. Oh ya. Oh, ada ibu-ibu. Oh, jadi enggak, yang terakhir itu apa? Iya, iya. Ya, kalau binnya kan jelas ya. Jadi itu kan teguran Nabi kepada teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menisbatkan Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad kan. Nabi mengangkat Zaid bin Harisah, itu panjang kisahnya itu. Nah, setelah jadi anak angkat dinobatkanlah Zaid bin Muhammad gitu. Itulah yang ditegur oleh Allah. Ya, jadi tidak boleh menisbatkan ke
ke ayah angkatnya, itu haram hukumnya gitu. Dan Nabi pun mengganti menjadi Zaid bin Harisah lagi gitu. Nah, cuma nanti kisah Zaid ini panjang juga ya, karena Zaid ini kan seorang hamba sahaya, jadi diangkat menjadi anak angkat Nabi, ya bangga bin Muhammad, ternyata dihilangkan gitu. Tapi di kesempatan lain nanti kisah Zaid itu hanya Zaid lah sahabat Nabi yang disebut oleh Allah dalam Quran. Falamma qada Zaidum minha wa zawwajnakaha kan. Nah, jadi hanya Zaid, Abu Bakar itu, Umar tidak disebut tuh namanya dalam Quran, cuma ada sifat-sifat Abu Bakar itu disebut ya. Tapi yang disebut namanya itu hanya Zaid. Nah, itulah Zaid bin Harisah itu. Jadi konsepnya tidak boleh ya membuat akta anak ini nggak boleh gitu. Kalau ngangkat anak itu suatu kebaikan dan Nabi melakukan itu, artinya sunnah gitu, menolong orang dan sebagainya gitu. Jadi ketika dinisbatkan kepada ayah angkatnya itu tidak boleh gitu. Itu tidak boleh. Kemudian tadi apa? Gini, harus dikasih tahu. Iya, bukan. Kalau yang tahu nggak ngasih tahu itu dosa. Tapi kalau ngasih tahu kemudian nggak dilaksanakan itu lain lagi gitu. Kita ngasih tahu lah, itu nggak boleh seperti itu. Nggak, itu terserah dia gitu. Ya, kewajiban kita ngasih tahu gitu. Nanti bagaimana kalau masalahnya lagi akan ribet ketika si ayah angkatnya ini meninggal dunia, kemudian nuntut warisan gitu. Lah ini buktinya ini saya sebagai anaknya. Nah, repot lagi kan gitu. Walaupun nanti di Indonesia ada konsep wasiat wajibah, yaitu lain lagi, tapi bukan warisan gitu. Baik, sekira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya khusus kita doakan jamaah haji seluruhnya mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, bisa melaksanakan ibadah haji yang baik dan mendapat haji mabrur. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit, yang sedang ditimpa musibah seperti sakit dan sebagainya, diberi kesabaran dan diberi kesembuhan oleh Allah. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solihah, anak-anak yang berilmu, mengabdi kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan semua maksud dari kita dijawab oleh Allah. Lihadhihi niyah wa likulli niyatin solihah barakati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.